Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali melalui acara ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan dapat belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan kita sadar bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar, mendengar, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin pada saat kita setia melakukan kebenaran firman, hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Kerohanian kita juga akan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh itu kita terus kepada pembacaan firman yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Sekali lagi saya menyebutnya dalam Matius pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita membahas bahagian firman ini, mari kita berdoa sejenak. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengar sabda firman Tuhan. Kami dapat belajar sabda firman Tuhan. Kami akui Bapa di sorga bahwa kebenaran-Mu ini adalah kebenaran yang hidup. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Perkataan Allah yang hidup. Pada saat kami dengan penuh kerendahan hati melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami akan diubah. Kami akan mengalami terobosan dalam hidup kami. Bahkan kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Oleh itu Bapa di sorga, berilah kami ya Tuhan, roh yang mengerti akan kebenaran firman, roh yang taat dalam kami melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Bapa di sorga, dari awal sampai selesai. Biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang lepas kita telah mempelajari, yaitu Yesus Kristus adalah dasar yang benar bagi setiap orang yang percaya. Berarti bahwa tidak ada dasar yang lain. Hanya Yesus saja satu-satunya dasar di mana pada waktu kita membina iman kita atas dasar yang benar, kehidupan kita akan bertambah kuat. Kehidupan kita akan bertambah teguh dalam kita berhadapan dengan keadaan apapun yang berlaku di atas permukaan bumi ini. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman percaya kita. Oleh itu saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, yaitu dalam Injil Matius yang pasal yang ke-7 ayat 21. Bahagian ini juga merupakan bahagian daripada khotbah Yesus di atas bukit, saudaraku. Pada waktu itu banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Dan salah satu di antaranya adalah ayat yang telah kita baca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Di mana dalam pembacaan kita sebentar tadi, saudaraku, Yesus memberi satu ketegasan. Di mana dia katakan bahwa setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Itu adalah perkataan yang sangat tegas yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya ketika itu, saudaraku. Dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti, saudaraku, Tuhan tidak melihat berapa kerapnya engkau berkata-kata tentang firman. Ya, Tuhan tidak melihat berapa kali engkau menyampaikan firman. Tuhan tidak melihat berapa banyak pengetahuan yang kau tahu tentang kebenaran firman. Namun saya katakan di sini, saudaraku, semuanya itu penting. Penting untuk kita menyampaikan firman, penting untuk kita mengetahui firman, dan penting kita untuk memperkatakan firman. Itu penting. Tapi yang sangat penting daripada semuanya itu, dikatakan ayat yang terakhir tadi, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka yang melakukan kebenaran firman, itulah orang yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Berarti, saudaraku, kita semua dituntut menjadi pelaku firman, menjadi pribadi yang mengerjakan firman dalam hidup kita setiap waktu. Bukan hanya menjadi penonton ataupun menjadi pendengar firman, tapi kita dikatakan harus menjadi apa? Pelaku firman. Nah, inilah yang Yesus maksudkan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Oleh itu, jemaat Tuhan, kita akan mempelajari satu tema, yaitu konsistensi cara hidup Kristen yang dinamik. Nah, ini tema kita yang sedikit mungkin rumit, ya, mungkin susah untuk kita fahami. Ya, saya mau menjelaskan tema ini, yaitu kehidupan kekristenan yang tetap terjadi, ya. Maksudnya itu yang terus-menerus menyatakan kesaksian yang baik. Dan juga keadaan kekristenannya itu dapat berdaya saing dalam apapun keadaan. Ya. Baik itu dalam waktu yang baik maupun dalam waktu yang tidak baik, kekristenannya itu, saudaraku, tetap kekal, tetap konsisten. Itulah yang dikatakan dynamic. Dan tetap berada dalam situasi apapun, imannya tidak pernah berubah. Kekristenannya, saudaraku, tidak pernah hilang di telan zaman. Kira-kira begitulah tema yang ingin kita bahas pada hari ini. Saudara kekasih, Yesus menghendaki orang percaya yang percaya kepadanya supaya senantiasa membawa impact kepada setiap orang. Ini adalah yang berkaitan dengan dinamiknya, ya, dinamik kekristenan kita, yaitu melalui kesaksian hidup yang konsisten atau terus-menerus, yang dapat dirasakan, yang dapat dialami oleh keluarganya sendiri. Pertama-tama keluarganya sendiri. Sekiranya kita adalah pribadi yang sudah menikah, yang sudah berkawin, baik istri maupun suami maupun anak, pertama-tama yang menjadi tuntutan kita harus menjadi apa? Menjadi berkat ataupun membawa impact kepada keluarga kita. Dan seterusnya kepada saudara kita, saudara mara kita, ya, jiran-jiran kita,
maupun orang yang langsung belum mengenal Kristus selaku juru selamat dalam hidupnya. Harus kita apa? Menjadi orang percaya yang membawa impact. Itulah artinya saudaraku yang disebut dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan sehingga ayat 16. Ini adalah pengajaran yang Yesus tekankan. Bagaimana quality orang Kristen itu harus menjadi apa? Menjadi garam. Pernahkah saudara melihat ataupun merasa garam dalam perubahan zaman yang begitu cepat, dan garamnya mungkin ketinggalan zaman? Dia rasanya sudah tidak asin lagi. Pernahkah saudara merasakan hal yang demikian? Tidak pernah. Mungkin ya, walaupun dunia berubah, ya, ataupun perubahan teknologi yang begitu cepat berubah, tapi garam itu dia tetap kekal masin, saudara, dan tidak pernah berubah kualitinya. Seterusnya saudaraku, apa yang dikatakan dalam Matius 5 ini, yaitu terang. Terang itu pun tidak pernah berubah. Yang namanya terang, apa yang dikalahkan? Kegelapan. Pada waktu terang ada, saudaraku, kegelapan itu hilang. Oleh karena perubahan yang terjadi, pernahkah kita melihat pada waktu gelap dan terang datang, kegelapan itu tetap di sana? Tidak, saudaraku. Pada waktu terang datang, kegelapan akan menjadi hilang. Itu berkata tentang dinamik kehidupan orang percaya. Dimanapun kita berada, saudaraku, keasinan berarti kesaksian kekristenan kita itu tetap kekal. Terang yang ada pada kita itu, yang Kristus telah berikan, tetap dilihat oleh orang lain. Nah, inilah artinya, saudaraku, bagaimana gaya hidup ataupun cara hidup kekristenan itu, saudaraku, tetap memberi impact yang besar. Sesuai dengan tema kita sebentar tadi, saudaraku, ya, yang dikatakan konsistensi cara hidup Kristen yang dinamik. Berarti fungsi kita sebagai orang Kristen itu, ya, kekuatan kesaksian kita itu tetap kekal. Itulah yang Yesus inginkan dari saya, dari kita semua. Itu hanya terjadi, saudaraku, seperti firman Tuhan yang kita dengar pada minggu yang lalu, pada waktu kita membina kepercayaan iman kita atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Daripada topik tema, dari tema yang kita belajar pada minggu ini, yaitu konsistensi cara hidup Kristen yang dinamik, kita akan mempelajari 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana kita konsisten, ya, dalam cara hidup kekristenan kita yang dinamik, yaitu konsisten dalam menuruti firman Tuhan setiap waktu. Ini sangat penting, saudaraku. Apabila kita mau menjadi pribadi yang dapat membawa berkat kepada orang lain, kita harus apa? Konsisten menuruti kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Karena firman Tuhanlah yang menentukan pribadi kita tetap kuat dan tetap berimpact, saudaraku.
Apabila kita melihat dalam Matius pasal 9 ayat 9, ya. Dalam Matius pasal 9 ayat 9, saya akan membaca ayat ini. Injil Matius pasal 9 ayat 9 dikatakan di sana, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kita boleh meneruskan pembacaan itu nanti, saudara. Dikatakan di sana, bagaimana kehidupan kekristenan, konsistensi cara hidup Kristen yang dinamik itu, yaitu menuruti firman Tuhan setiap waktu. Sama seperti Matius, saudaraku, pada waktu dia duduk di rumah cukai ataupun di pejabat tempat memungut cukai, apa yang Matius lakukan? Dia hanya memikirkan tentang kekayaan, dia hanya memikirkan tentang keuangan, dan dia menjadikan uang itu, saudaraku, benda yang terutama dalam hidupnya. Dia terus memikirkan dan memikirkan uang, kekayaan, harta dunia yang hanya bersifat sementara. Tapi apa yang terjadi pada waktu Matius bertemu dengan Yesus? Dia melihat bahwa hanya menuruti firman Tuhan, hidupnya dapat diubah. Kalau kita menerusi pembacaan firman itu, saudaraku, Matius dia berubah. Dia benar-benar mengerti kebermaknaan hidup. Dia diubah oleh firman, sehingga apa yang dia katakan kepada Yesus pada waktu dia bertemu dengan Yesus dan respon terhadap firman, dia bertobat, saudaraku. Dia katakan kepada Yesus, separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepada orang-orang yang pernah aku rugikan, peras. Itu yang dilakukan oleh Matius, saudaraku. Dia benar-benar mengerti hanya di dalam firman saja, saudaraku. Melalui kebenaran firman saja, saudaraku, pemikirannya, saudaraku, dapat diperbaharui. Hatinya yang hanya melekat kepada kebendaan, harta dunia, itu diubah, saudaraku. Apakah salah kalau kita menyimpan harta dunia? Tidak salah, tidak ada kesalahannya. Tapi hanya yang kita belajar daripada Injil Matius ini, Matius hatinya melekat kepada harta itu, dan Yesus dijadikan nomor 2 dalam hidupnya. Itulah yang salah. Coba saudara koreksi dalam hati kita pada saat ini. Nomor berapakah Yesus kita letakkan dalam hidup kita pada hari ini? Kalau Yesus adalah pribadi yang kedua dalam hidup kita, saudaraku, kita harus bertobat seperti Matius. Pada waktu Matius mengerti kebenaran itu, saudaraku, yang memerdekakan dia, dia katakan kepada Yesus bahwa dia mau mengikuti Yesus. Sehingga dikatakan dia meletakkan kepercayaannya sepenuhnya terhadap Yesus, bukan separuh, saudaraku. Dia tidak lagi menganggap bahwa uang itu, pekerjaannya yang selalu merugikan orang lain, itu bukanlah yang menjadi yang utama bagi Matius. Tetapi yang menjadi utama dalam hidupnya, yang pertama dalam hidupnya adalah Yesus, saudaraku. Itu yang dia lakukan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Matius? Dia beriman kepada Yesus bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang dapat mengarahkan hidupnya
ataupun hidup kita ke jalannya yang benar. Saudaraku, Dia adalah Bapa kita yang baik. Sejahat-jahat Bapa kita, jasmani kita di dunia pun, saudaraku, Dia tetap mengasihi kita. Betul atau tidak? Walaupun mungkin Bapa kita itu hidup sederhana, tetapi pada waktu anaknya menginginkan sesuatu daripada bapaknya, bapaknya itu akan berusaha untuk sedapat mungkin menolong ataupun memenuhi permintaan anaknya. Kalau di dunia ini, saudaraku, ada bapak jasmani yang memperdulikan keperluan anak-anaknya, apalagi bapak kita yang di sorga. Dia adalah Bapa yang baik, saudaraku. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang mengarahkan jalan hidup kita ke arah yang benar. Oleh itu, saudara kekasih, mari kita respon akan kebenaran itu. Kita mau menuruti kebenaran itu dalam hidup kita. Sama seperti Matius, saudara. Dia diubah oleh karena dia mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia melakukan, mempraktekkan kebenaran firman setiap hari dalam hidupnya, sehingga dia menjadi pribadi yang dapat memberitakan kebenaran dan kebahagiaan yang sebenar. Poin yang kedua, yaitu bagaimana konsistensi gaya hidup kekristenan yang dinamik. Yang kedua yaitu konsisten dalam mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita rujuk dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat 17. Saya akan membaca ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti, saudaraku, konsistensi cara hidup Kristen yang dinamik itu, saudaraku, adalah konsisten dalam hal mempercayai janji firman Tuhan dalam hidupnya setiap waktu. Seperti yang dikatakan ataupun nasihat Paulus kepada Timotius. Supaya apa, saudaraku? Supaya memelihara, memanfaatkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya, dalam pengajarannya. Sebab kebenaran itu saja yang dapat memerdekakan. Kebenaran itu saja yang dapat menuntun kita, mengarah kita kepada jalan yang benar, yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa kita di surga. Konsistensi dalam mempercayai janji firman Tuhan berarti iman dan pengenalan akan Kristus itu hanya dapat berkembang ketika kita percaya pada janji firman Tuhan. Saudara, bagaimana iman kita bertumbuh? Bagaimana iman kita dapat semakin hari semakin kuat? Dan semakin hari, semakin tahun, semakin matang, semakin dewasa. Dalam hal apa, saudaraku? Yaitu pada waktu kita apa? Benar-benar memiliki pengenalan akan Yesus. Dan juga dikatakan percaya akan janji firman Tuhan. Bagaimana kita percaya akan janji firman Tuhan dalam hidup kita? Pada saat kita membaca firman, segala janji firman, saudaraku, kita boleh istiharkan itu melalui apa? Melalui doa kita. Melalui kata-kata yang kita ungkapkan dalam doa kita.
Itulah caranya saudaraku, kita mempercayai janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mengutamakan Dia setiap hari dengan menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang rohani. Pikiran kita ini saudaraku harus dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Kalau tidak saudaraku, pikiran kita ini saudaraku sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Hal-hal yang dapat melemahkan kita. Karena iblis, dia pertama-tama saudaraku menyerang pikiran kita. Sehingga akhirnya saudaraku, kita tidak lagi menjadi pribadi yang percaya akan janji firman. Hati-hati saudaraku. Apalagi pada waktu keadaan seperti sekarang ini saudaraku. Kita harus sering kali dan selalu menyebut janji-janji firman itu dalam doa kita. Dalam harapan kita kepada Yesus saudaraku. Inilah yang dikatakan bagaimana kita memiliki gaya hidup Kristen yang dinamik, yang terus-menerus membawa pengaruh yang besar, impak yang besar dimanapun kita berada. Dan ada satu petikan yang saya ambil dari buku Sejarah Gereja saudaraku. Ada seorang pribadi yang bernama Polikarpus. Polikarpus dikatakan adalah seorang uskup dari Smyrna, ya, dari Smyrna, dan sekarang di daerah Izmir yang disebut Smyrna itu, yaitu di Turki. Saudara kalau baca sejarah mungkin saudara akan tahu Turki itu adalah Efesus saudara. Sekarang Efesus sudah tidak kita temukan lagi, ya. Hanya Turki yang kita dapat jumpa saudaraku. Nah, apa yang terjadi di sekitar tahun 155 hingga 167 Masehi, lebih kurang itu adalah abad yang kedua saudaraku. Pada waktu itu dia telah mati syahid. Ini Polikarpus, ini dia mati syahid. Dan ada juga penulis-penulis mengatakan bahwa Polikarpus ini juga adalah murid Yohanes, yang mana dia telah diajar oleh Yohanes saudaraku. Dan melalui imannya itu saudaraku, dia mempertahankan imannya di hadapan Kaisar, ya, Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan dia diminta untuk menyangkal imannya saudaraku. Menyangkal imannya dan percaya kepada Kaisar pada waktu itu. Bayangkan saudaraku, apa yang dikatakan oleh Polikarpus. Saya sangat tertarik dengan pengakuan iman Polikarpus ini. Dia katakan begini saudaraku, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia ataupun Yesus tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja? Ini katanya di hadapan Kaisar. Mencaci raja maksudnya mencaci Kristus yang telah menyelamatkan aku. Luar biasa saudaraku. Pengakuan Polikarpus. Pada waktu dia buat pengakuan ini saudaraku, dalam sejarah itu yang saya baca di sana, apa yang terjadi saudaraku? Dia dibunuh saudaraku. Dia diikat di satu tiang, kemudian dia dibakar. Itu sesuatu kejadian yang sangat mengerikan. Hamba Tuhan yang bernama Polikarpus, dia mempertahankan iman percayanya. Dia tidak mau menyangkal Yesus Kristus, walaupun dia akan dibunuh saudaraku. Dia tetap berpegang kepada kebenaran firman.
Saudara, itu mengingat akan kita pada saat kita percaya janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus meragui janji Tuhan dalam hidup kita? Mengapa kita harus jauh daripada Tuhan Yesus? Dia telah berjanji bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi kita, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan terus kuat, terus bersemangat mengikut Yesus dalam hidup kita. Dunia hari-hari ini, saudaraku, tidak menjanjikan hal yang baik untuk kita. Tapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku, dia akan mendapat kekuatan. Dia akan mendapat penghiburan sejati daripada Yesus Kristus. Mungkin dalam dunia ini kita menderita, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang setia sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, akan mendapat mahkota kemuliaan. Saudara, inilah yang dikatakan bagaimana konsistensi gaya hidup kita, gaya hidup Kristen yang dinamik. Dia tetap kuat, tetap mempertahankan iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, saudaraku, bukan berapa banyak firman yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Itu yang Yesus katakan sebentar tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Allah yang berpegang kepada janji. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Pada saat kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, pasti hidup kita akan diberkati oleh Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengar sabda firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dikuatkan dan iman kita disegarkan. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengambil waktu berdoa, Pastor juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk mengikuti acara ibadah setiap minggu. Selain daripada mengikuti acara ibadah online, terima kasih juga untuk kesetiaan Anda dalam hal memberi di rumah Tuhan, baik itu melalui persembahan persepuluhanmu, persembahan mingguanmu, baik itu janji iman, baik itu pemberian kasih. Saya berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Anda, melipat gandakan berkat-Nya atas kehidupan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, studi Anda, dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Baiklah, mari kita sekali lagi datang di dalam doa kita. Saya minta dengan penuh kerendahan hati bagi setiap kita yang telah mendengar firman pada hari ini, saudara yang ingin dikuatkan, diteguhkan imannya melalui kebenaran firman yang didengar pada hari ini. Saya minta dengan penuh kerendahan hati, saudara boleh meletakkan kedua-dua tanganmu di dadamu pada saat ini. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Diberkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang telah respon akan kebenaran firman. Kami yakin Tuhan, pada waktu kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi pribadi yang
terus-menerus konsisten membawa impak dimanapun kami berada. Bapa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan di SIBCT Live, serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kesetiaan jemaat Tuhan, mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan, Kau curah limpah dalam hidup mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dan juga keluarga mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Kami percaya tangan kuasa-Mu Tuhan akan Engkau topang atas hidup mereka dan memberkati segala usaha mereka. Bapa, aku berdoa buat jemaat Tuhan dalam usaha kami pada minggu-minggu seterusnya. Tuhan, Engkau berkati. Kau lindungi jemaat Tuhan ya daripada segala bahaya, baik segala sakit penyakit. Hamba berdoa mohon biarlah kuasa darah-Mu Tuhan Yesus akan terus-menerus memberkati dalam setiap kehidupan, bahkan usaha dan pergerakan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.